Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 8 bulan Safar tahun 1400, hari Senin tanggal 7 bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu rukubil bahr. Bab mengarungi lautan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya mengarungi lautan. Adapun hadis tentang yaitu orang-orang yang mengarungi lautan, bari'at dhimmatuhu, dia telah berlepas diri dari tanggung jawabnya, adalah hadis yang dhaif. Jadi ada hadis yang dhaif, itu disebutkan man raqibal bahra idza tajjah faqad bari'at minhu dhimmah wa fi riwayatin fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mengarungi lautan idza tajjah, kemudian apabila lautan itu irtajjah, ombaknya besar, terjadi gempa atau ombak, faqad bari'at minhu dhimmah, maka dia telah
berlepas diri dari dhimmahnya, yaitu dari dhimmah kaum muslimin, berlepas diri dari tanggung jawabnya. Dalam riwayat yang lain, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi siapa yang mengarungi lautan lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka Imam Bukhari menulis bab ini untuk membantah, yaitu pendapat yang menyatakan larangan atau dibenci mengarungi lautan. Adapun kecelakaan bisa jadi di daratan, bisa jadi di lautan, bisa jadi di udara, bahkan di rumah pun seseorang bisa terjadi kecelakaan. Maka Imam Bukhari menulis bab ini untuk menjelaskan dibolehkannya mengarungi lautan untuk safar atau untuk jihad fisabilillah dan untuk keperluan yang lainnya. Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Yahya an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, haddatsatni Ummu Haram bintu Milhan, bibinya Anas ibnu Malik bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yawman fi baitiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari qala, yaitu tidur di siang hari di rumahnya Ummu Haram. Ummu Haram ini istrinya sahabat Ubadah ibnu Samit, sahabat Al-Ansari. Dan Ummu Haram bibinya Anas ibnu Malik. Nabi SAW sering memasuki rumahnya Ummu Haram. Kenapa? Oke, kenapa? Iya, karena mahramnya. Karena Ummu Haram adalah mahramnya Rasulullah SAW. Ini tidak boleh dijadikan dalil, yaitu seorang ustadz atau seorang kiai dibolehkan tidur di rumah jamaah perempuannya. Tidak dibolehkan. Nabi SAW adalah mahramnya Ummu Haram, mahramnya Ummu Sulaim, itu mahram persusuan. Fastaiqadha wa huwa yadhak. Nabi SAW bangun dari tidurnya dalam keadaan tertawa. Beliau tertawa, tersenyum. Qultu ya Rasulullah, ma yudhikuka? Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Qala ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahr kal muluki 'ala al-asir. Aku sangat terheran, sangat kagum. Min qaumin, kepada kaum dari umatku yang mengarungi lautan, menyeberangi lautan untuk berjihad di jalan Allah, seperti raja di atas singgasananya. Qultu ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ummu Haram langsung berdoa. Ummu Haram langsung meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk mereka.
yang berjihad menyeberangi lautan. Faqala anti minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk mereka. Thumma nama fastaiqadha wa huwa yadhhak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur lagi. Kemudian bangun lagi dan tertawa. Faqala mithla dhalika marrataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti perkataannya yang pertama tadi, 2 kali atau 3 kali. Qultu ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ummu Haram berkata, ya Rasulullah, berdoalah untuk Allah, berdoalah kepada Allah supaya aku termasuk mereka. Fayaqulu anti minal awwalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk orang yang pertama-tama berjihad menyeberangi lautan. Fatazawwaja biha Ubadah bin Samit wa kharaja biha ila al-ghazw. Ubadah Ummu Haram dinikahi Ubadah ibnu Samit, dan Ubadah mengajaknya keluar berperang. Falamma raja'at qurribat dabbatun litarkabaha fawaqa'at fandaqat unuquha. Ketika pulang dari jihad tersebut, maka Ummu Haram ini didekatkan kendaraan kepadanya supaya dinaikinya. Fawaqa'at, maka Ummu Haram ini jatuh dari kendaraannya. Fandaqat unuquha, dan lehernya ini terkilir atau terluka sehingga lehernya ini patah dan meninggal dunia. Radhiyallahu taala anha. Kesimpulannya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari berulang-ulang dengan faedah-faedah yang berbeda dan dengan sanad-sanad yang berbeda pula. Adapun pada bab ini Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan dibolehkannya untuk menyeberangi lautan, dibolehkannya menyeberangi lautan, dan bahwasannya hadis larangan menyeberangi lautan adalah hadisun dhaif, adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man ista'ana bid-du'afa was-salihin fil harb. Bab siapa yang meminta bantuan orang-orang yang lemah, itu fakir miskin, was-salihin, dan juga meminta bantuan orang-orang salih fil harbi, di dalam peperangan. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan disyariatkannya meminta bantuan orang-orang yang lemah di dalam berperang atau berjihad di jalan Allah. Di dalam peperangan, orang-orang yang kuat itu diperlukan, orang yang cerdas, yang mahir, yaitu mengatur strategi, sangat diperlukan di dalam peperangan. Demikian pula orang lemah juga diperlukan, karena umat Islam ini ditolong oleh Allah dengan orang-orang yang lemah,
yaitu dengan doa mereka dan dengan keikhlasan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunsarul muslimun bidu'ail mustada'afin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunsarul muslimun." Kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan doanya orang-orang yang lemah. Kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan doanya orang-orang yang lemah. Di dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasarallahu hadhil ummah bi dha'afatihim bi da'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa mereka, dan dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Jadi bukan hanya memikirkan strategi, bukan hanya memikirkan kekuatan, bukan hanya memikirkan yaitu senjata, semua yang nampak. Adapun yang batin ditinggalkan. Yang batin ditinggalkan. Tidak demikian. Karena umat ini tidak ditolong dengan banyaknya jumlah pasukan. Bukan ditolong dengan yaitu persenjataan yang lengkap. Bukan dengan pasukan yang hebat-hebat, tetapi ditolong dengan keikhlasan mereka, dengan doa mereka, dengan yaitu kesungguhan mereka dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Battal rahimahullah berkata, ta'wilul hadis, tafsir hadis, anna du'afa'a asyaddu ikhlasan fi du'a. Orang-orang yang lemah itu lebih ikhlas doanya. Orang yang lemah itu lebih ikhlas doanya. Wa aktsaru khusyu'an fil ibadah, dan lebih khusyuk ibadahnya. Li khala'i qulubihim an ta'alluqi bi zakhrafid dunya, karena hati mereka kosong dari tergantung dengan dunia. Jadi orang-orang yang lemah lebih kuat ikhlasnya di dalam berdoa, lebih kuat khusyuknya di dalam beribadah, karena hati mereka kosong, tidak tergantung dengan dunia. Sehingga Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa qala Ibnu Abbas akhbarani Abu Sufyan qala li Qaisar. Abu Sufyan berkata, Kaisar yaitu Raja Romawi berkata kepada Abu Sufyan, sa'altuka asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhu. Kaisar Romawi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, berkata kepada Abu Sufyan, aku bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti Nabi tersebut adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mulia? Kebanyakan pengikutnya apakah orang-orang yang mulia, orang terpandang, ataukah orang yang lemah? Faza'amta du'afa'u,
Kemudian engkau menjawab, wahai Abu Sufyan, mayoritas pengikut Nabi SAW adalah orang-orang yang lemah, du'afa'uhum, orang-orang yang miskin, seperti Bilal, seperti Ammar, seperti Khabbab, seperti Abdullah ibn Mas'ud, seperti Usama, seperti Zaid ibn Harithah. Ini orang-orang yang lemah. Dan banyak lagi. Mayoritas pengikut Nabi SAW adalah orang-orang yang lemah. Maka Abu Sufyan menjawab, du'afa'uhum, wahai Heraklius, mayoritas pengikut Nabi SAW adalah orang-orang yang lemah. Maka Heraklius berkata, wahum atba'ur rusul, orang-orang yang lemah itulah pengikut para nabi dan para rasul. Mereka itulah pengikut para nabi dan para rasul. Dengan demikian, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang lemah, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dihiraukan, tapi hubungannya sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba asy'ara aghbara, bisa jadi beberapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, tidak punya harta, miskin, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau bersumpah kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau bersumpah demi Allah, ya Allah aku bersumpah atas namamu, aku minta demikian, Allah mengabulkan sumpahnya. Itu karena keikhlasannya, karena doanya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis, qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin qala hadatsana Muhammad ibn Talha an Talha an Mus'ab bin Sa'ad qala ra'a Sa'dun radhiyallahu ta'ala anna lahu fadlan ala man dunahu, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna illa bi du'afaikum. Sa'ad ibn Abi Waqqas melihat kelebihan dari orang-orang yang di bawahnya, dia merasa lebih. Maka Nabi SAW mendidik sahabat, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga. Tapi dia adalah sahabat yang pemberani di medan perang, sahabat yang pertama kali yaitu memanah di jalan Allah, dan sahabat yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Tapi pada suatu hari dia merasa lebih hebat dari yang lainnya, bisababi syaja'atihi, karena keberaniannya. Maka Nabi SAW mendidik sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, qala hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian ditolong, tidaklah kalian ditolong kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Tidaklah kalian ditolong kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Ditolong dengan apanya, Khalid? Dengan doa mereka. Apa lagi, Arif? Ditolong dengan apa? Orang yang lemah. Sedekah. Apa lagi? Zakat enggak? Zakat fitrah atau zakat fitri? Dengan doa mereka, dengan ibadah mereka, dan juga dengan apa? Keikhlasan mereka. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah
Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Amr annahu sami'a Jabiran an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti zamanun, akan datang suatu zaman, yaghzu fi'amun minan nas, berperang sekelompok dari manusia, fayuqalu, lalu dikatakan, fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu na'am, dikatakan iya, masih ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu alaihi, lalu kelompok tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya sahabat. Tsumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan datang zaman kaum muslimin berperang, lalu dikatakan, di tengah-tengah kalian ada orang yang menyertai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa yang menyertai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cahasan. Kaum muslimin yang bertemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa? Tabi'in. Apakah di antara kalian ada tabi'in? Dikatakan iya, ada. Fayuftahu, maka mereka diberi kemenangan. Tsumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan datang zaman berikutnya, kaum muslimin berperang, lalu dikatakan di antara kalian ada orang yang menemani sahabat dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tabi'ut tabi'in. Fayuqalu na'am, iya, ada tabi'ut tabi'in. Qala fayuftahu, mereka pun diberi kemenangan. Rahasia Al-Imam Bukhari membawakan hadis yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya kemenangan itu bukan sekedar senjata, bukan dengan sekedar senjata dan pasukan. Senjata diperlukan, pasukan yang hebat diperlukan, min babil ikhtiar, sebagai bentuk ikhtiar. Tetapi lebih dari itu, umat Islam ditolong dengan iman mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan akidah mereka, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang lemah, itu dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan kekhusyuan serta keikhlasan mereka. Wallahu taala alam. Dari bab ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu du'afa'il muslimin, keutamaan orang-orang yang lemah, keutamaan orang-orang yang lemah dari umat Islam. Jadi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka yang lemah tapi taat kepada Allah, ikhlas berdoa kepada Allah, ikhlas yaitu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yaitu para ulama kibar menziarahi orang-orang yang lemah, menziarahi yaitu memuliakan orang-orang yang lemah, karena mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan orang-orang yang lemah dari sahabatnya, seperti Bilal dijunjung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar ibnu Yasir dimuliakan
Demikian pula sahabat-sahabat yang lain yang lemah-lemah dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tankal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu cinta kepada orang-orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, memuliakan mereka. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ketika duduk dengan orang yang lemah merasa tidak nyaman. Kalau duduk dengan orang-orang yang kaya baru, ini nyaman, ini nyaman ongku. Apa artinya nyaman ongku itu? Hai, apa Pak Gus? Nyaman ongku, nyaman sekali duduk dengan orang kaya, jalan dengan mereka. Orang miskin apa orang miskin? Nah, ini janganlah kita seperti itu. Hendaklah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu al-isti'anah bid-du'afa fil harb. Disyariatkan meminta bantuan orang-orang yang lemah di dalam peperangan. Disyariatkan meminta bantuan orang yang lemah di dalam peperangan, tapi orang yang lemah yang taat kepada Allah, orang miskin yang taat kepada Allah. Bukan miskin statusnya saja, karena ada orang miskin tapi berketut, itu ada juga. Miskin tapi sombong, miskin tapi tidak taat, bukan itu maksudnya. Tapi miskin yang taat, miskin yang tawadhu. Maka disyariatkan meminta bantuan mereka di dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna du'afa asyaddu ikhlasan wa aktsaru khusyu'an. Bahwasanya orang-orang yang lemah lebih kuat ikhlasnya dan lebih khusyuk doanya. Orang yang lemah itu lebih ikhlas niatnya, lebih kuat ikhlasnya dan lebih khusyuk doanya. Demikian yaitu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Karena doa mereka itu lebih khusyuk. Orang-orang yang lemah doanya lebih khusyuk, lebih ikhlas daripada yaitu orang-orang yang diberi kelebihan harta. Ini hukum secara umum. Tapi ada juga orang yang diberi kelebihan harta namun dia sangat tawadhu dan khusyuk. Dia tawadhu, dia khusyuk, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi sihamu al-muqatila sawa'un. Saham orang-orang yang berperang itu sama, tidak ada bedanya. Ini sampean pemberani dikasih banyak, yaitu dari ghanimah. Sampean ini biasa-biasa saja, sampean ini lemah, dikasih sedikit enggak. Tapi anna sihamal muqatila sawa'un, sahamnya orang-orang yang berperang apabila mendapatkan yaitu ghanimah itu sama. Orang yang kuat diberi saham karena keberaniannya, dan orang-orang yang lemah diberi saham yang sama dari ghanimah karena doanya dan karena keikhlasannya. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi fadlu al-quruni ats-tsalatsah al-awwal, keutamaan tiga generasi yang pertama. Keutamaan tiga generasi yang pertama, itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna salah wal fadla wan nasr lit-tabaqa ar-rabi'ah aqallu, fa kaifa biman ba'dahum. Hafidz Ibnu Hajar berkata, kesalihan dan kemuliaan serta kemenangan di generasi yang keempat itu berkurang. Lalu bagaimana dengan generasi yang setelahnya dan setelahnya? Kesalihan, kemudian kemuliaan serta kemenangan di generasi yang keempat setelah generasi tabi'ut tabi'in adalah generasi yang keempat, itu berkurang. Lalu bagaimana dengan generasi yang setelahnya? Maka Nabi SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang zaman, tidak datang waktu kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semakin jauh zaman atau waktu dari masa kenabian, semakin jauh pula dari kemuliaan, dari yaitu petunjuk, dan semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membimbing atau memberi petunjuk kepada kita supaya kita mengikuti jejak generasi yang pertama dari umat ini, itu generasinya para sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.